Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita bertemu lagi pada video untuk garis dan sudut. Nah, di sini di pertemuan pertama di garis dan sudut ada beberapa penjelasan yang perlu kalian ketahui sebelum masuk ke materi. Oke, jadi untuk yang pertama, tujuan pembelajaran menjelaskan dan menentukan pengertian sudut dan satuan sudut. Yang kedua, menentukan nama sudut. Yang ketiga, menentukan penjumlahan dan pengurangan sudut. Dan yang keempat, menjelaskan sudut pada jam. Oke, adapun pengertian sudut, kalian bisa lihat pada tampilan, yaitu sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah garis yang bertemu pada satu titik. Kalian perhatikan gambar di sebelah pengertian sudut. Di sini ada gambar A, terdapat katudut dan titik sudut. Nah, titik sudut itu yaitu titik A. Dan yang gambar B yaitu daerah sudut. Kalian perhatikan daerah yang diarsir itu adalah daerah sudut. Oke, selanjutnya yaitu satuan sudut. Nah, dalam satuan sudut, keliling lingkaran dibagi menjadi 360 bagian yang sama. Nah, tiap bagiannya disebut 1 derajat atau kayak 1 baru huruf R atau lambda. Nah, di mana 360 derajat dalam satuan putaran penuh. Berarti satu kali putaran dalam lingkaran yaitu 360 derajat atau 360 putaran. Jadi 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Nah, kalian perhatikan 1 derajat sama dengan 60 menit, ditulis 60 kemudian 1 petik di atas. 1 menit 60 detik, ditulis 1 kemudian tanda petik 1 sama dengan 60 tanda petik 2. 1 derajat sama dengan 60 kali 60 detik. Nah, hasilnya 3600 detik. Oke, jadi kalian perhatikan contoh. Nah, di sini ada soal bagian A 1/4 derajat sama dengan berapa menit. Yang bagian B 1/5 menit berapa detik. 0,125 derajat berapa menit berapa detik. Bagian D 1800 detik berapa derajat. Jadi untuk menjawab soal seperti contoh, nah, misalnya yang bagian A atau nomor 1 itu 1/4 derajat sama dengan berapa menit. Nah, di sini 1/4 derajat berarti 1/4 dikali 60 menit. Hasilnya 1 kali 60 hasilnya 60 per 15 menit, berarti 1/4 derajat sama dengan 15 menit. Nah, untuk yang kedua 1/5 menit berapa detik. Kalau di sini 1/5 menit berapa detik, berarti 1/5 dikali 60 detik, hasilnya 1 kali 60 sama dengan 60 per 5. Hasilnya 60 dibagi 5 sama dengan 12, berarti 12 detik. Nah, 1/5 menit sama dengan 12 detik. Untuk contoh yang ketiga, itu 0,125 derajat berapa menit berapa detik. Ini ada menit ada detik, berarti 0,125 dikali 60 berapa hasilnya. 0,160 sama dengan 7,5
0,5 menit berapa detik. Nah, sini bersama dengan 0,5 dikali 60 detik, hasilnya 0,5 kali 60 hasilnya 30 detik. Jadi jawabannya ini 7 menit 30 detik. Karena ini 0,5 kita ambil dari sini 0,5, jadi sisanya 0,125 derajat sama dengan 7 menit dan 30 detik. Oke, seperti itu. Dan untuk yang keempat, yaitu 1800 detik berapa derajat atau lambda, disebut lambda. Jadi kita untuk mengubah detik ke derajat kita bagi 60. Yang pertama kita bagi 60 menit, kemudian 60 detik, kemudian 60 menit. Jadi yang pertama 1800 dibagi 60 hasilnya 30 menit. Ini lagi 30 menit dibagi 60 derajat, hasil sisanya 0,5 derajat. Jadi hasil akhirnya 1800 detik sama dengan 0,5 derajat. Oke, jadi seperti itu. Oke, kemudian nama-nama sudut. Nah, ternyata ada beberapa cara dalam memberi nama suatu sudut. Nah, contoh yang bagian A, yaitu dengan menuliskan satu huruf kapital, dia disebut dengan sudut A. Kemudian yang bagian B, dengan menuliskan 3 huruf kapital, disebut dengan sudut ABC. ABC, titik sudutnya ada di B. Dengan menuliskan simbol yang bagian C, berarti dia termasuk sudut B atau sudut beta. Dan yang terakhir, dengan menuliskan satu huruf kapital, disebut sudut A1. Sudut titik sudutnya A, kemudian di depannya ada 1, berarti sudut A1. Adapun contoh, nah yang pertama yaitu tentukanlah titik sudut dan kaki sudut dari sudut-sudut di bawah ini. Nah, kemudian yang contoh kedua, nyatakanlah semua sudut-sudut yang ada pada gambar di bawah ini. A, itu ABC. Berarti dia sudut di sini. Nah, berarti sudut CAB. Sudut CAB. Mana sudutnya? Sudutnya adalah A. Kaki sudutnya yaitu nih, kaki sudut. Kaki sudut. Ini tidak termasuk kaki sudut. Kemudian yang bagian B sama dengan yang bagian A. QR, B, QR. Yang mana sudutnya? Sudut PQR, sudutnya yaitu kulit, kaki-kaki ini sama dengan C dan kalian bisa kerjakan sendiri. Untuk yang nomor 2, yaitu yang bagian A, sini ada A, sini ada 1, dia merupakan sudut A1. Dia mempunyai sudut A1, sudut A2 atau sudut 2, sama dengan sudut 1, sudut 2, sudut A3 atau sudut 3. Kemudian yang bagian B, gambarnya
bagian A. Sini A 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada sudut A1, A2, A3, A4, A5. Kemudian yang bagian C. Itu bagian C, langsung saja. F, A, B, C, D, E. Berarti dia mempunyai sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, E, dan F. Sudut A, sudut B, kecil ya, sudut A, sudut B, sampai dengan sudut F. Seperti itu. Adapun untuk penjumlahan dan pengurangan sudut, kalian langsung perhatikan saja contohnya karena kita tidak menggunakan rumus. Hanya saja jika ada derajat yang satu derajat sama dengan 60 menit. 1 menit 60 detik. Kita jadikan detik ke menit, menit ke derajat. Seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua, yang bagian A. Itu soalnya 20 derajat itu 20 lambda 34 menit ditambah 12 derajat 38 menit. Nah, langsung saja 20 ditambah 34 menit kita jumlahkan bersusun ke bawah. 12 derajat tambah 38 menit. Hasilnya 20 tambah 12, hasilnya 34 derajat. Kemudian ini lagi tambah 30, 60, 72. Karena dia lebih dari 60 menit, berarti kita jadikan dia derajat. 34 derajat ditambah 60, 70 dikurang 60, berarti 60 menit ditambah 12 menit. Nah, di sini 60 kita jadikan derajat, berarti 34 derajat ditambah 1 derajat tambah 12 menit. Sisanya 35 derajat ditambah 12 menit. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang bagian B, yang pengurangan, berarti 50 menit 24 detik dikurang 24 menit 40 detik. Nah, kalau misalnya seperti ini, 50 dikurang 24, sisanya 26. Nah, karena ini lebih besar daripada ini, berarti sisanya minus. Nah, untuk cari solusinya, kita ubah menit ke detik supaya dia lebih besar daripada pengurangannya. Nah, jadi penyelesaiannya seperti ini. Ini 50 kita kurang 1, berarti 49 menit ditambah 1 menit ditambah 24 detik dikurang 24 menit tambah 40 detik. Nah, kali ini 49 tambah 1 50, 49 menit ditambah, kita jadikan menit ke detik, berarti 60 detik tambah 24 detik dikurang 24 menit ditambah 40 detik. Hasilnya 49 ditambah 20 tambah 20, 60 tambah 24, hasilnya 84 detik dikurang 24 menit tambah 40 detik. Nah, seperti ini sudah bisa dikurangi. Nah, seperti tadi yang contoh yang kedua. Jadi 49 ditambah 84 detik kurang 24 menit tambah 40 detik. Hasilnya 49 dikurang 24, sisa 25
menit ditambah 84 dikurang 40, hasilnya 44 detik. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Oke, dan yang terakhir pada pembahasan video kali ini yaitu sudut pada jam. Nah, kalian perhatikan sudut pada jam. Garis bantu, ada dinamakan garis bantu, ada dinamakan jarum pendek dan jarum panjang. Kita perhatikan saja pada jam. Nah, untuk jarum panjang 1 jam sama dengan 60 menit, besar sudut yang ditempuh adalah 160 derajat. Jika 1 menit, besar sudut yang ditempuh adalah 360 derajat bagi 60, hasilnya 66 derajat. Dan untuk jarum pendek, 1 jam sama dengan 60 menit, besar sudut yang ditempuh adalah 30 derajat. Nah, jika 1 menit, besar sudut yang ditempuh adalah 30 derajat dibagi 60, hasilnya 1/2 derajat. Oke, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kita akan bertemu pada video kedua garis dan sudut. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.